adik-adik, shalom adik-adik kelas tengah dan kelas madya semua. Gimana kabarnya? Wah, kakak berharap adik-adik semua sehat ya. Nah adik-adik, kembali lagi nih sama kakak-kakak sekolah minggunya untuk ibadah online kita. Nah adik-adik, kita bakal mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi bersama-sama. Adik-adik semuanya jangan main-main ya kalau ibadah. Walaupun dari online, tapi kita harus tetap taati tata krama dan aturan kita dalam beribadah. Nggak boleh main-main, nggak boleh sambil makan-makan, nggak boleh sambil tidur-tiduran, duduk yang manis. Oke, sekarang untuk mulai ibadah kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami pada saat ini masih dapat kembali mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, karena kami hanya berdoa melalui nama terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, siapa nih yang udah penasaran sama ceritanya? Siapa ya yang cerita hari ini? Oh, yang cerita hari ini Bang Okta. Tentang apa ya? Tadi sih kata Bang Okta tentang pertolongan yang ajaib. Penasaran kan adik-adik? Pertolongan gimana sih Kak yang ajaib? Kita dengar sama-sama ya Bang Okta cerita. Tapi sebelum kita dengarkan cerita, kita bernyanyi dulu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Shalom adik-adik. Waduh, kita ketemu lagi nih dengan abang sini. Siapa nih? Bang Okta. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 22 Agustus. Wah, merdeka, merdeka. Kita sudah lewat nih tanggal 17 Agustus tadi. Kita sudah merayakan 17 Agustus ini hari kemerdekaan Indonesia. Walaupun mungkin kita tidak bisa ikut lomba di 17-an. Ada yang panjat pinang, ada yang lomba makan kerupuk, ada yang lomba balap karung. Aduh, kita nggak bisa merayakan semuanya karena COVID-19 masih ada di Indonesia. Nah, walaupun nih kita sudah merdeka nih tanggal 17 Agustus, sepertinya kita masih belum merdeka nih ya dengan yang namanya COVID. Tapi kita harap, kita berdoa agar kiranya COVID itu bisa hilang dari muka bumi ini dan kita semua tetap sehat-sehat selamanya. Oke? Nah, saat ini, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari mana nih Bang? Waduh, dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 15. Tapi sebelumnya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dan akan abang pimpin pada saat ini. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, anak-anak gereja-Mu ya Tuhan, dan pada saat ini kami telah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, karena kami hendak mendengarkan firman-Mu dari 2 Raja-Raja. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, cerita tadi adalah 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15 dengan tema pertolongannya ajaib. Kayaknya kita pernah dengar, pertolongan-Mu. Nah, kalau pertolongannya ajaib itu bagaimana? Kalau misalnya ada dokter, pertolongannya secara medis. Kayaknya kalau sudah sakit orang minum obat sembuh. Nah, bagaimana pertolongan yang ajaib? Kata ajaib itu kan biasanya istimewa nih contohnya. Ada hal yang di luar nalar kita, pikiran kita. Ajaib kali ya, kok bisa ya seseorang yang aturannya lumpuh bisa sembuh, contohnya seperti yang dilakukan Yesus. Matanya sudah tidak bisa melihat alias buta, loh kok bisa melihat lagi? Nah, cerita saat ini ada hubungannya nih
tentang Nabi Elisa. Cerita Nabi Elisa sudah kita dengar loh. Siapa ya Nabi Elisa itu? Yuk. Nah, loh susah nih, maskernya harus ada 2 karena menurutin protokol kesehatan nih. Harap adik-adik juga nih harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, Elisa itu adalah muridnya dari si Nabi Elia. Dan dia menjalankan profesinya sebagai nabi, mengikuti jejak dari si Elia. Nah, jadi pada masa pertarungan bangsa Israel dengan Aram, ya di situ mereka tegang nih ceritanya di 2 raja-raja ini. Ada yang namanya si Naaman. Siapa nih Naaman? Naaman ini adalah pahlawan perang. Dia itu panglima tentara. Wah, kita bisa bayangkan nih, kalau pahlawan perang itu ada berapa bintangnya nanti di bajunya, sepertinya dia hebat sekali nih. Wah, luar biasa. Tetapi dia punya kelemahan. Bang, apa kelemahannya? Hebatnya dia. Panglima perang dia, pahlawan perang dia. Dia kena penyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit yang menular loh adik-adik. Jadi kalau di tradisi Israel, mereka yang terkena penyakit kusta itu biasa diasingkan supaya jangan kena ke orang lain. Dibilang najis. Tapi kalau mungkin bagi bangsa Aram, sepertinya tidak. Tetapi si Naaman ini pengen bicara sama rajanya di negara Aram. Tuanku Paduka, aku ingin sembuh dari sakitku ini kusta. Bingunglah Raja Aram. Kayak mana ya yang bukan panglimaku yang paling kukasih ini, yang udah jago dia perang si Naaman ini. Udahlah, bisa minta tolonglah dulu kita sama Israel. Nah, jadi diutuslah si Naaman ini kepada bangsa Israel. Agar kiranya bisa disembuhkan. Tapi dia bingung, siapa yang bisa menyembuhkan aku ya? Lantas istrinya punya pegawai, istrinya punya pekerja, yaitu bangsa Israel sendiri. Dikasih taunya lah, ada seorang di Samaria, di Israel bagian utara, yang seorang nabi dan bisa menyembuhkan penyakit. Wah, siapa ya kira-kira, kata si Naaman. Pada akhirnya, pergilah si Naaman. Pergilah dia menjumpai seorang yang bernama Nabi Elisa yang tadi sudah kita dengar. Saat itu, Naaman langsung berkata, Elisa, aku sakit kusta. Aku dengar di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit. Bagaimana ini? Aku pengen mendapatkan pertolongan darimu. Datang kata si Nabi Elisanya. Oke, aku bakal bisa menyembuhkanmu atas nama Tuhanku sendiri, yaitu Allah Yahweh. Tetapi yang harus kamu lakukan adalah mandi di sungai air Yordan itu sendiri. Kita lihat di belakang kita. Di sini ini sungai Yordan. Tapi saat kita lihat nampaknya jernih, nampaknya bersih. Pada zaman dulu, sungai Yordan itu dibilang sungai yang kotor, tidak bersih. Makanya si Naaman berpikir, kok si Nabi Elisa ini nyuruh aku mandi ya di sungai Yordan yang kotor. Padahal kan ada sungai yang lebih bersih lagi loh. Contohnya ada di 2 Raja-Raja 5 ayat ke-12. Ada sungai Abana dan Parpar. Ada yang lebih cantik. Aku kan punya pangkat. Aku kan hebat. Masa disuruh mandi di sungai yang kotor? Sampai 7 kali pula. Bahkan disuruh mandi, bukan dijamah-jamah tanganku. Karena biasanya kalau orang sakit kan, kalau misalnya kita pegel-pegel disuruh kusut badannya. Kalau kita sakit misalnya batuk-batuk dikasih obat. Tambah lagi disuruh mandi 7 kali. Padahal dia kusta kok disuruh mandi. Pastinya kita yakin. Si Naaman juga sudah mandi. Nah, datang dia merasa meremehkan si Nabi Elisa nih. Ah, ini bohongan ini kayaknya nih, gak bener ini lagi. Nah, pada akhirnya dibilang lagi tadi sama si pelayannya. Sudah, perkara kecil pasti akan kamu lakukan, perkara besar juga pasti akan kamu lakukan. Coba deh, Naaman mandi saja. Pada akhirnya mandilah dia. Sebanyak 7 kali dia mandi, tiba-tiba tahirlah dia. Tiba-tiba bersih semua badannya tanpa ada kurang suatu apapun. Penyakit kusta disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan. Pada saat itu dia bersyukur, wah luar biasa sekali. Ternyata setelah 7 kali aku mandi di sungai Yordan, kok bisa aku sembuh lagi ya? Aku tidak ada merasakan kusta lagi. Nah itulah adik ceritanya tadi, luar biasa. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa. Dan itu adalah ajaib. Kalau kita misalnya minta tolong sama kawan, pertolongan ada, pinjamlah duitmu dulu. Yang biasanya. Tolonglah dulu bantu aku kerjakan ini. Ya biasanya. Tapi pertolongan Tuhan itu luar biasa. Contohnya tadi si Naaman. Yang kusta disuruh mandi, cuma mandi loh 7 kali doang, sudah sembuh.
Itulah dia yang namanya kuasa dari Tuhan. Yang kita anggap luar biasa, itu menjadi lebih luar biasa lagi. Yang kita anggap aneh, ternyata itu jadi luar biasa. Contohnya, kadang kita kan manusia berpikir, kalau kita meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, aku mau pintar. Tapi kamu cuma belajar. Selesai itu gak berdoa-berdoa lagi. Ternyata nilai kamu anjlok. Tuhan, aku kan sudah berdoa 1 kali. Nah, aku sering belajar. Waktu berdoa itu cuma 1 kali. Kita lupa. Pertolongan Tuhan itu memang ajaib, tetapinya ada. Tuhan mempunyai cara tersendiri dengan pertolongannya. Jangan kita harapkan kalau misalnya kita mau belajar, kita berdoa sekali saja, pasti Tuhan akan mengabulkan. Tidak. Apa yang terbaik adalah kita lakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Contohnya, belajar terus-terusan, berdoa terus-terusan, membantu orang tua. Ada banyak hal yang disukai Tuhan, tetapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Oke adik-adik, pokoknya yang harus kita lakukan adalah apa tadi Bang? Tadi kita sudah dengar, pertolongan Tuhan itu ajaib. Tuhan itu punya cara tersendiri. Cara yang mungkin kita lihat, percuma. Padahal itu benar-benar terjadi. Apa yang harus kita lakukan nih Bang? Pertama, kalau kita misalnya lagi ada kendala, ada masalah, ataupun kita dalam keadaan sakit, contohnya tadi si Naaman, kita terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sakit ini, aku sakit itu. Sembuhkanlah penyakitku. Jangan lupa juga untuk minum obat. Jangan hanya berdoa saja, menanti-nantikan mujizat. Yang nama mujizat itu adalah jarang terjadi, bukan sering-sering. Kalau sering terjadi, bukan mujizat namanya. Nah, berdoa, minum obat, istirahat. Kalau mau pintar, berdoa, belajar, dengan tekun, istirahat juga penting. Nah, semuanya ada jalannya. Dan khusus sama adik-adik sekalian, abang doakan juga, kalau misalnya dalam keadaan sakit, kita doakan supaya sembuh. Kalau misalnya ingin lebih pintar, kita doakan lebih pintar. Kalau misalnya ingin lebih rajin, kita doakan agar lebih rajin. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Kita satukan hati kita, yuk. Kita berdoa dulu, yuk. Kita satukan hati, kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkau telah berfirman kepada kami. Bagaimana seorang Naaman yang bukan dari bagianmu, bukan dari umat Israel. Engkau pilih jadi salah satu orang yang bisa percaya bahwa kuasa-Mu luar biasa. Bukan hanya kepada bangsa Israel ya Tuhan, tapi kepada bangsa yang lain, Engkau menunjukkan kuasa-Mu. Ia memerlukan pertolongan dan Engkau memberikan pertolongan itu kepadanya Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami percaya kalau pertolongan-Mu itu nyata dan pertolongan-Mu itu ajaib. Jika di antara kami Tuhan ada dalam keadaan sakit, kami berdoa, kami berharap kepada-Mu ya Tuhan, agar kiranya Engkau memberikan roh kesembuhan kepada mereka. Agar kiranya obat-obat yang dikonsumsi bisa menjadi yang terbaik bagi mereka, kesembuhan bagi mereka. Jika di antara kami ada yang ingin pintar Tuhan, ingin rajin belajar, agar bisa membanggakan orang tua kami, dan juga hanya terutama kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing kami, agar kami semakin giat belajar, agar kami semakin giat melakukan tugas-tugas kami di rumah, dan semakin sering dekat hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk. Kita sudah tadi mendengarkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-15. Saatnya kita harus bernyanyi lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, kita bernyanyi semua kalau bisa berdiri yuk. Kita bernyanyi 1, 2, 3. Hidupku bukannya aku lagi,
Gimana adik-adik semua? Menarik ceritanya kan? Puji-pujiannya juga ya. Semoga kamu semua tetap semangat dan tetap bersyukur, semangat aja ya, sukacita untuk kita bisa menghadapi hari-hari kita. Oke, sebentar lagi kita akan selesai ibadah kita ya. Sebelum Ibu tutup dengan doa, nanti doa Bapak kami dan kita bernyanyi Bapak terima kasih. Bagi adik-adik semua yang mau mengumpulkan persembahannya, boleh sampaikan kepada mama papanya, boleh diantar ke gereja, transfer ke rekening bank, atau melalui QRIS kita yang ada di layar. Ya adik-adik semua? Oke. Nah, kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita satukan hati, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ayo, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas firman-Mu, puji-pujian yang bisa kami dengarkan. Kini kami Tuhan hendak melakukan aktivitas kami selanjutnya, biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Kami bisa tetap mengharapkan pertolongan Tuhan karena kami yakin dan percaya pertolongan-Mu sungguh ajaib. Terima kasih ya Bapak. Berkati kami semua Tuhan, sekolah kami yang saat ini masih online, berkati keluarga kami, mama papa kami, berkati pekerjaannya, berkati keluarga kami semua. Bangsa dan negara kami juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Jemaat, guru sekolah minggu, pendeta kami, ibu pendeta kami semua berkati. Pelayanan Tuhan, begitu juga tim multimedia yang begitu juga bekerja sama kepada kami guru-guru sekolah minggu juga, Engkau berkati semua. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, dengarkan doa dan permohonan kami ini, ampunkan kami akan salah dosa pelanggaran kami, agar kami layak untuk datang kepadamu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik semua, salam. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Oke?